Pada episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan Yewu yang dikirim ke garis depan untuk menahan invasi para Zerg dengan membangun pos pertahanan. Dan untuk dapat membangun pos pertahanan tersebut, langkah pertama, Yewu membangun perangkat transfer sumber daya yang digunakan untuk mentransfer sumber daya dari pangkalan Hanmo ke tempat Yewu berada saat ini. Langkah kedua, yaitu membangun tembok pertahanan. Dan karena tembok-tembok ini sangat sederhana dan tidak dapat menahan serangan ganas dari para monster, maka Yewu akan melakukan sedikit modifikasi pada tembok tersebut, di mana ia menggabungkan dinding atau tembok tersebut dengan generator shield, hingga terciptalah Shield Defensive Wall level 80 yang cukup kokoh untuk menahan terjangan dari para monster. Dan langkah selanjutnya akan menjadi langkah yang paling penting, dan itu adalah pertahanan. Di sini Yewu mengeluarkan 3 buah senjata berat dengan masing-masing level 80 sebagai guna menyerang para Zerg yang datang secara intens. Di saat itu pula muncul peringatan yang berisikan jikalau tingkat konsumsi dari sumber daya yang Yewu gunakan terlalu cepat dan sudah melewati angka 50% dari sumber daya yang ada. Di sisi lain, di ruang monitoring juga terjadi kehebohan akibat Yewu sudah begitu banyak menghabiskan sumber daya sekaligus. Selain bertindak sembrono, mereka juga takut apabila Yewu akan menghabiskan seluruh sumber daya yang membuat pangkalan Hanmo akan berhenti beroperasi nantinya. Tapi bukannya membatasi jumlah sumber dayanya, Pactualize malah menyuruh anak buahnya untuk sesegera mungkin mengumpulkan seluruh sumber daya yang disimpan oleh mereka untuk digunakan oleh Yewu demi mendukung aksi dari sang MC. Karena Pak Tua ini tahu betul alasan mengapa Yewu dapat dengan cepat menghabiskan sumber dayanya. Itu bukan karena ia sembrono, tetapi itu dikarenakan anak tersebut sudah memodifikasi atribut serta level dari senjata-senjatanya, sehingga membuat konsumsi dayanya berlebihan. Kemampuan yang digunakan Yewu ini bahkan Pak Lais yang juga seorang Master Engineering saja mengakui jikalau ia tidak bisa melakukan hal semacam ini. Sementara itu di garis depan, Yewu akhirnya telah rampung membangun pos pertahanannya. Itu terlihat begitu strong. Bukan hanya senjata berat seperti artileri dan laser cannon saja. Di sana juga terdapat banyak drone-drone tempur yang siap menyerang lawan. Dengan waktu yang tersisa 30 menit sebelum kedatangan para Zerg, dan di sisa-sisa waktu ini ia akan memanfaatkannya untuk membuat pertahanan di dalam tubuh para petarung, yang diantaranya ada Comet. Waze, segera ambil gambar transformasi yang cocok untuk Crimson Comet di dalam storage. Dan karena Yewu saat ini berada dalam status akun MOS, maka Comet akan lebih cocok untuk transformasi mecha, ucap Waze. Terdapat selembar resep blueprint yang akan sangat bagus dengan itu, yaitu Thriller Mechanic Armor yang diberikan oleh Nona Mouse sebelumnya. Dengan atribut serta resistensinya yang bagus, blueprint ini sebenarnya dimaksudkan untuk manusia, tapi itu dapat dimodifikasi oleh Crazy Mouse dengan mudah. Ini adalah hadiah baru untuk Comet, di mana tubuhnya mulai bereaksi dan menjadi dewasa dengan menggunakan skin terbarunya. Dengan tubuhnya yang terlapisi dengan metal-metal padat, yang tentunya Comet sekarang semakin terlihat garang dan siap menerjang para Zerg. Di sisi lain, setelah melihat skin baru Comet, Nana pun memujinya. Namun di dalam hatinya, ia mengatakan itu cuma makhluk logam. Di planet asalku ada banyak yang seperti itu. Aku sama sekali nggak iri kok sama equipment barunya. Dan kemudian, Nana pun dipanggil oleh Yewu yang juga berniat untuk mengupgrade beberapa equipment miliknya. Karena mereka akan menghadapi musuh yang kuat. Wajah Nana pun terlihat memerah malu-malu, tapi sebenarnya mau. Namun ia berpikir makhluk tingkat rendah seperti manusia tidak akan bisa memahami arti dari kekuatan serta keindahan di dalam kehidupan para mekanik. Dan inilah sosok dari sang ratu mekanik dengan tubuh sempurnanya. Sementara itu di dalam prosesi transformasinya, Nana merasakan hawa panas yang mulai masuk ke dalam tubuhnya. Dan tak lama setelahnya, muncullah Nana dengan skin terbarunya yang bernama Battle Angel Form. Sepasang sayap dengan baju zirah yang menutupinya sangat terasa nyaman. Bagaimana Nana? Apakah kamu suka dengan skin barumu? Iya, terima kasih Master. Setelah kejadian itu, Nana merasakan sentuhan hangat dan lembut dari tangan Yewu. Dan selanjutnya adalah giliran sang MC. Dan diketahui
Cangkang Zerg memiliki ketahanan terhadap senjata dingin, dan hanya senjata panas sajalah yang dapat menyebabkan serangan efektif di tubuh mereka. Menurut data yang diambil dari pertempuran Nana melawan Zerg Kelabang tempo lalu, serangan dari lasernya mampu menyebabkan damage yang sangat fatal pada monster tersebut. Dan itulah alasan mengapa Yewu akan memilih salah satu blueprint dari Nona Mo yang sepertinya akan sangat manjur untuk melawan para Zerg. Entah berapa banyak sumber daya yang akan ia butuhkan, tapi itu tak akan menjadi masalah karena itu semua demi mencapai kemenangan di dalam pertempuran kali ini. Di dalam tahap pembuatan dari sesuatu yang tengah dibuat oleh Yewu, muncul pula peringatan di ruang monitoring bahwa sejumlah besar konsumsi sumber daya telah terdeteksi secara instan, di mana jumlah sumber daya di pangkalan tidak lagi mencukupi, hingga akhirnya orang-orang di dalam ruangan tersebut dibuat terkejut di saat Yewu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Dan itu adalah sebuah alat tempur berbasis logam full set dengan senjata yang mampu menembakkan laser panas dan misil, yang membuat Yewu semakin dibuat tidak sabaran untuk segera mencoba test drive dari mesin tersebut. Ruang kendali yang terdapat di dalamnya sudah diatur sedemikian rupa oleh Weiss supaya Yewu merasa lebih nyaman di saat mengoperasikan mecha tersebut. Dan tak lama setelahnya, Nana mendapatkan respons dari arah depan. Jika terasa sejumlah energi kuat yang bisa dipastikan jikalau itu merupakan pasukan para Zerg yang mulai mendekat. Dan kemudian Yewu meminta Nana untuk memproyeksikan secara visual perihal tersebut, dan ternyata benar, itu adalah para pasukan Zerg yang mulai mendekat. Melihat hal tersebut, Yewu pun tidak menyangka apabila jumlah dari mereka akan sangat membludak, dan bahkan itu berada di luar imajinasinya. Hal itu pula lah yang membuatnya agak ragu apakah dirinya mampu untuk menahan makhluk sebanyak ini. Tidak, sekarang bukan waktunya untuk ragu, karena mereka sudah ada di depan mata. Di sisi lain, di ruang monitoring terjadi gempa bumi akibat invasi dari serbuan gelombang para Zerg yang mulai datang mendekat dengan resonansi yang dihasilkan oleh setiap gerakan mereka yang berlarian di atas permukaan tanah. Itu membuktikan apabila jumlah dari pasukan para Zerg yang datang benar-benar di luar akal sehat. Di antara mereka terlihat pula anggota dari King Team yang sangat merasa khawatir dengan Yewu. Namun dalam kondisi ini, mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mempercayakan itu semua kepada ketua mereka. Kita kembali ke garis depan dengan sisa waktu 30 detik sebelum gelombang invasi para Zerg tiba. Kepulan debu yang berterbangan di udara memperlihatkan kawanan para Zerg yang kini sudah memasuki jarak tembak. Di sini Yewu berniat untuk menggunakan senjata pertahanan untuk menyerang terlebih dahulu dan menunggu hingga pasukan Zerg kehilangan sebagian jumlahnya sebelum Yewu, Comet, dan Nana terjun ke medan pertempuran. Tetapi sebagai awal, serangan pembuka akan dilakukan oleh Yewu yang langsung menembakkan misil-misil yang tertuju ke arah para Zerg di baris depan. Kekuatan tembakan dengan daya explode yang tinggi terasa sangat kuat sampai-sampai membuat para Zerg berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Apalagi serangan itu sangat efektif, mengingat makhluk tersebut mempunyai ketahanan yang buruk dengan senjata panas. Namun itu baru permulaan saja, karena para Zerg akhirnya mulai bermunculan di sekitar tembok pertahanan. Dan itu adalah tugas dari turret machine gun untuk melindungi sekeliling area tembok pertahanan dengan setiap rentetan tembakan fantastisnya. Dan terlihat kumpulan laba-laba yang mampu menyemburkan cairan asam yang bisa membuat tembok pertahanan yang terbuat dari baja ini meleleh dalam sekejap mata. Namun ternyata cairan lambung yang disemprotkan para laba-laba bisa diblokir oleh perisai energi dari tembok yang sudah dimodifikasi. Dan selama transmisi sumber daya tidak berhenti, ketahanan dari perisai tersebut akan terus-menerus dipulihkan. Sedangkan untuk menyerang musuh yang berada di luar jangkauan pos pertahanan, Yewu mempunyai full range heavy artillery. Sesuai dengan namanya, senjata berat artileri full range ini mampu menyerang musuh dari kejauhan. Meskipun kecepatan serangannya sangat rendah, tetapi kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Dan yang terakhir ada laser cannon yang juga memiliki daya ledak yang mengerikan. Tembok pertahanan dengan senjata-senjata mutakhir yang dibuat Yewu ini terlalu mengerikan. Ini sih bukan pertempuran, melainkan pembantaian sepihak. Orang-orang di dalam ruang monitor yang melihat pembantaian tersebut memperkirakan jika keadaan itu terus berlanjut, maka invasi kali ini mungkin bisa diselesaikan. Tapi tidak dengan sifat tua teknisi yang berpikir jika kejadian ini takkan sesederhana itu.
yang bahkan sistem saja belum memberikan jumlah tertentu dari monster yang akan datang. Dan tak lama setelahnya muncul notif yang baru saja dihitung oleh sistem. Berdasarkan jumlah rata-rata dari Zerg yang datang sebelumnya, jumlah invasi dari gelombang Zerg kali ini adalah 1000%. Entah berapa jumlahnya bila dihitung satu persatu, tapi yang pasti jumlah invasi Zerg kali ini adalah 10 kali lipat dari jumlah Zerg yang muncul dari raid sebelumnya. Harapan yang baru saja muncul langsung sirna dalam sesaat. Yang tinggal hanyalah keputusasaan dari setiap orang yang berada di sana. Si Pak Tua ini pun tidak menyangka perkiraan terburuk yang ia pikirkan sebelumnya cuma 5 kali lipat, tapi nyatanya malah 10 kali lipat. Meskipun Yewu bisa mengurangi jumlahnya, tapi apabila tembok pertahanan sampai jebol dan pasukan Zerg berhasil menerobos, maka bantuan Yewu sama halnya dengan percuma. Dengan jumlah 10 kali lipat dari jumlah sebelumnya, tentu saja tidak akan terlihat masuk akal oleh Yewu. Namun itu tetap tidak mengubah fakta jika dirinya yang berada di garis depan tidak akan membiarkan satu monster pun berhasil lewat, bagaimanapun caranya, entah ia sanggup ataupun tidak. Nana, Comet, saatnya kita beraksi. Jangan pernah mundur tanpa instruksiku. Dan ketiganya pun langsung terjun ke tengah-tengah medan pertempuran dengan kekuatan penuh. Serangan membabi buta dari Yewu dan Comet semakin mengurangi jumlah persentase dari para Zerg yang mereka habisi. Sedangkan Nana bertugas menghabisi para Zerg yang berada di jalur udara dengan equipment baru buatan Yewu yang terasa sangat nyaman dan mudah dikontrol. Ia pun semakin barbar di dalam membantai musuh-musuhnya. Di tengah-tengah pertempuran muncul tanda peringatan yang mengatakan bahwa amunisi dari mecha Yewu tersisa kurang dari 30%. Karena jumlah amunisi kurang mencukupi, Weiss pun menyarankan untuk memusatkan semua amunisi ke serangan ultimate dari mecha ini. Oke, aku serahkan padamu, Weiss. Sebelum mengeluarkan serangan ultimate-nya, Yewu menginstruksikan kepada Nana dan Comet untuk segera mundur dalam radius 1 km di depannya agar tidak terkena efek dari ultimate-nya. Yang diawali dengan si robot yang mengeluarkan drone-drone tempur yang mengumpulkan energi pada satu titik. Dan di saat energi-energi tersebut mencapai titik klimaks, akhirnya terjadilah sebuah ledakan yang sangat dahsyat, di mana ledakan tersebut mampu menumbangkan seperempat pasukan Zerg yang kini tersisa 500%. Karena senjata jarak jauhnya sudah tidak bisa digunakan lagi, ia pun menggantinya dengan sebuah kapak untuk bertarung jarak dekat, serta memilih untuk tetap tinggal dan bertarung hingga titik darah penghabisan. Sementara Yewu bertarung di garis depan, orang-orang di dalam pangkalan malah dibuat heboh karena tiba-tiba sinyal layar monitor yang menampilkan pertarungan Yewu tiba-tiba terputus. Dan mungkin saja itu semua dikarenakan serbuan para Zerg yang menghancurkan perangkat transmisi sumber daya yang berada di garis depan. Dan itu membuat semua orang tidak bisa mengetahui dengan apa yang terjadi dengan Yewu saat ini. Sial, kalau saja aku bisa lebih kuat, aku pasti bisa membantumu, bos. Kenapa aku ini sangat lemah? Gumam Lao Feng yang menyalahkan dirinya sendiri, serta anggota lainnya yang semakin dibuat khawatir oleh sang MC. Melihat Yewu yang menanggung beban seorang diri saja juga membuat tangan-tangan anggota lain merasa gatal dan berniat untuk pergi membantunya di garis depan. Mereka tidak hanya ingin duduk-duduk saja dan menunggu kematian datang. Namun aksi mereka tak bisa terlaksana karena semua pintu keluar di dalam pangkalan harus tertutup dengan rapat-rapat dan tidak ada satu orang pun yang diizinkan untuk keluar dari sana. Itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh si Pak Tua Lais. Karena pada dasarnya jika Yewu saja tidak bisa menahannya, maka semua orang yang ada di sana pun tidak akan mungkin bisa bertahan melawan para Zerg yang jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah sebelumnya di garis depan. Karena itulah, semua orang harus mengurungkan niatnya untuk pergi ke garis depan dan dipaksa untuk menunggu di pangkalan demi bersiap-siap untuk menahan serbuan para Zerg yang bisa saja muncul kapan saja. Karena mereka semua tidak bisa mengetahui kondisi dari pertarungan di sisi Yewu, apakah para monster telah menerobos ataukah belum. Jika bukan karena jumlah Zerg yang melebihi batas perkiraan, sudah pasti Yewu yang sangat menakjubkan ini bisa menyelesaikan invasi kali ini seorang diri, pikir Cipak Tua.
Di sisi lain di garis depan kita akan diperlihatkan dengan Nana yang masih terus bertarung di udara melawan para Zerg yang tak kunjung ada habisnya dengan sisa darah dan mana yang sudah hampir sekarat. Di jalur darat ada Comet yang mengalami hal serupa. Ia hampir tidak bisa bertahan dengan jumlah yang absolut dari para Zerg yang saat ini mulai berkerumun dan akan menggerayangi sekujur tubuhnya. Meskipun jumlah Zerg yang tersisa tinggal 300% lagi, tapi di sini Yew hampir mencapai batasnya dengan robotnya yang sudah mengalami kerusakan sebesar 98%. Walaupun kekuatan penghancur dari kapak yang ia gunakan sudah sangat luar biasa, namun itu menjadi pertarungan jarak dekat yang tentunya kerusakan yang dibuat oleh para Zerg akan semakin cepat pula. Situasi di sana pun sudah berada di ujung tanduk dengan perangkat transfer sumber daya yang telah dihancurkan dan juga sebagian besar senjata pertahanan yang juga sudah dilenyapkan, serta para musuh yang berhasil menerobos garis pertahanan terakhir. Membuka akun Shadow King pun akan percuma, pasalnya kekuatan akun ini tidak cocok untuk pertempuran skala besar. Dan meskipun bisa, entah berapa banyak uang yang harus ia butuhkan untuk menghentikan invasi. Namun karena tidak ada cara lain lagi yang bisa ia pikirkan, ya mau bagaimana lagi? Sistem buka akun Shadow King. Tapi sebelum Yew sempat mengaktifkan Shadow King-nya, nampak terlihat bunga-bunga es yang mulai bermunculan. Sky Frost Blade. Muncul sebilah pedang es raksasa yang langsung menghujam ke tengah-tengah medan pertempuran dan langsung meniban sebagian Zerg yang berada di sana. Itu kan si nona menakutkan dari Huang Zheng. Dan ya, ini adalah kemunculan dari sosok yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Kekuatan tempur teratas Huang Zheng, Shulu. Namun itu menjadi hal yang aneh. Huang Zheng yang harusnya menyerang Hanmo malah membantu Yew di garis depan. Apa maksud dan tujuannya? Hei, berani sekali kau menghadapi serangan serbuan besar para Zerg dengan skala besar seperti ini seorang diri. Walaupun keberanianmu patut dipuji, tapi itu adalah tindakan yang bodoh, ucap wanita tersebut. Sambil melepaskan skill lanjutan Frost Spike untuk turun ke permukaan tanah, pedang es raksasa yang runtuh berubah menjadi potongan es tajam yang langsung memenggal leher dari para Zerg yang berada di sekeliling Shulu. Jika serangga seperti kalian cukup kuat, aku takkan keberatan menjadi mangsa kalian. Sambil wanita ini mengeluarkan sebongkah magic kristal, dan ini bukan magic kristal biasa. Ini merupakan summon magic kristal yang bisa memanggil Dewi Es berukuran raksasa. Di awal-awal kemunculannya tanpa basa-basi, sang Dewi Es ini langsung mengeluarkan jurus ultimate-nya, Permafrost Breath, yang dapat menyebabkan kerusakan besar dengan sihir es pada musuh dalam radius 500 meter jauhnya, serta memberikan efek frost selama 1 menit yang membuat lawan tidak bisa bergerak dan darah mereka akan turun secara terus-menerus. Para Zerg yang merasa ngeri dengan kekuatan wanita tersebut pun mulai kabur dan menjauh darinya. Serangan es skala besar ini bukan hanya mengenai para Zerg saja, tapi juga mengenai Yew dengan mechanya yang kini tidak bisa lagi dapat digerakkan. Dan mau tak mau, ia pun harus beralih dengan menunggangi tubuh Comet. Sial, wanita ini sangat mengerikan. Dia tiba-tiba saja menyerang secara acak. Serangan dari Shulu juga telah melenyapkan sebagian besar para Zerg. Hingga saat ini tersisa 200% dari jumlah invasi dari gelombang makhluk tersebut. Sementara itu Yew yang kehilangan robot kesayangannya berjanji bahwa ini adalah hutang yang harus dibayar oleh wanita tersebut suatu saat nanti. Serangan skala besar Shulu pun akhirnya berhenti, di mana para Zerg yang sebelumnya ngeri mulai kembali mendekat untuk menyerang si nona Huang Zheng ini. Meskipun ia sangat kuat, tapi para Zerg berpikir jikalau satu orang saja tidak akan bisa membunuh seluruh kawanan mereka. Siapa yang bilang aku hanya memiliki satu serangan berskala besar? Frost Death Waltz. Skill Shulu yang satu ini nampak seperti jarum jam runcing yang berputar di bawah kakinya dan langsung mengibas para Zerg di dalam jangkauan tertentu. Sementara itu Nana yang sedang fokus melawan musuhnya juga masuk dalam jangkauan serangan Shulu. Tapi sebelum serangan tersebut mengibas Nana, Yew berhasil menyelamatkan si Loli. Namun serangan yang ditahan oleh Yew menyebabkan darahnya turun setengahnya. Wow, anak ini mencoba menahan seranganku dan dia tidak langsung mati. Sangat menarik. Dari hembusan nafasnya ia bertanya kepada Yew apakah ia adalah orang yang sudah mengintipnya di pangkalan Huang Zheng sebelumnya.
Dan Yewu pun tidak bisa menyangkal jikalau itu memang benar dirinya. Meskipun nyaris saja tewas karena serangan wanita tersebut, tapi secara objektif aksi Xiulu sangat membantunya. Yewu pun sangat berterima kasih atas bantuannya. Fakta jikalau Yewu bisa melihat level Xiulu dengan jelas itu membuktikan bahwa level Yewu yang sebenarnya itu cukup tinggi. Tapi berterima kasih kepada musuh, apakah kamu ini sangat bodoh? itu merupakan dua hal yang berbeda. Aku memang berterima kasih kepadamu, tapi kau masih harus membayar hutang karena sudah menghancurkan robot kesayanganku. Mendengar ucapan Yewu barusan, Xiulu pun sedikit tertarik dengan Yewu karena belum pernah ada orang yang berani berbicara seperti itu kepada Xiulu sebelumnya. Tetapi sebelum memenuhi permintaan atas hutangnya, masih ada satu hal yang harus dilakukan oleh Yewu, dan itu adalah bertahan hidup dari sang bos monster yang muncul di saat persentase dari invasi Zerg turun ke 100%. Dan sepertinya inilah alasan mengapa si Nona Huangzheng ini membantu Yewu di garis depan. Itu adalah rencana bak membunuh dua burung dengan sebuah batu. Pertama, mengurangi jumlah masuknya para Zerg untuk mempertahankan energi dari orang-orang di pangkalan Huangzheng. Dan kedua, membiarkan bos menghancurkan pangkalan Hanmo. Itu adalah perintah dari pihak manajemen Huangzheng kepadanya. Meskipun wanita ini sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal membosankan seperti itu. Dan kemudian wanita ini pun langsung cus pergi meninggalkan Yewu dengan sang bos monster. Cara menghilang ini persis dengan Xiuhe sebelumnya. Ya, di sini Yewu baru menyadari jika dirinya sudah bertemu dengan 3 gadis bermarga Shu dalam waktu singkat, Xiuhe, Xiuli, dan Xiulu. Apakah terdapat hubungan di antara mereka? Tapi itu tidak penting saat ini, karena yang terpenting sekarang adalah berpikir tentang bagaimanakah cara untuk bisa mengalahkan bos secepat mungkin.